Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Arisa Jayanti akan memaparkan materi tentang penggunaan multimedia dalam pembelajaran, yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis, kebahasaan, dan kesastraan. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa pengertian dari multimedia? Belum ya? Kalau arti dari multi sendiri apa? Sanggup kalian bayar satu surat Multi. Ada yang udah tahu multimedia. Jadi multimedia itu dari gabungan dua kata, yaitu multi dan media. Multi yaitu artinya banyak atau lebih dari satu. Jadi kalau udah dinamain multi itu lebih dari satu. Kalau media itu yaitu apa media? Media yaitu komponen bahan dan komponen alat dan sistem dalam sistem pembelajaran. Kalau pembelajaran sendiri artinya apa? Yaitu upaya untuk membuat seseorang belajar. Jadi dapat disimpulkan multimedia pembelajaran adalah sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi kita melakukan proses belajar mengajar itu menggunakan aplikasi multimedia. Yaitu ada yang udah tahu apa contohnya? Contohnya seperti VC Group, VC WhatsApp Group, YouTube, Zoom, Google Meet. Nah, itu semua contoh dari aplikasi multimedia. Di sini kita akan menggunakan laptop ini untuk belajar multimedia. Jadi kita bisa belajar proses mengajar menggunakan aplikasi multimedia. Seperti ini, YouTube. Kesini. Seperti YouTube. Jadi ini kenapa YouTube? Kenapa YouTube disebut sebagai aplikasi multimedia? Kenapa YouTube disebut sebagai aplikasi multimedia? Karena di dalam YouTube ini sudah ada semua unsur. Musiknya ada, gambarnya ada, bisa bergerak juga. Jadi dia disebut multimedia karena mempunyai semua unsur-unsur audio visual seperti ya musik itu, terus gerakan ada, Jadi itu untuk mempermudah siswa memahami materi. Jadi kita menggunakan aplikasi multimedia ini karena juga lebih efisien, bisa dipelajari secara individual juga. Bisa dilihat dulu videonya ini termasuk aplikasi multimedia karena dia udah lengkap. Gambarnya ada, terus gerakannya juga ada, suaranya juga ada, caranya jelas, terus gitu. Ciri-ciri yang aplikasi multimedia itu ada 3, yaitu manipulatif, fiksatif, dan distributif. Manfaatnya multimedia yaitu untuk pembelajaran individual dapat memberi wawasan yang luas. Ini jadi udah paham belum? Udah ya? Ini contohnya kita menggunakan laptop untuk membuka aplikasi multimedia yaitu YouTube. Jadi kita menggunakan aplikasi YouTube untuk belajar multimedia. Karena di YouTube itu sudah lengkap, ada suara, ada gambar, ada. Terus tulisan juga ada, biasanya kalau ada tulisannya. Nah itu juga gerak-gerak ya. Fungsi. Jadi fungsi multimedia pembelajaran itu sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim lingkungan belajar. Jadi dengan adanya multimedia pembelajaran memudahkan guru dan siswa untuk belajar. Jadi kita menggunakan aplikasi multimedia ini untuk memudahkan belajar. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Apa kekurangan multimedia di dalam pembelajaran? Pasti setiap metode pembelajaran ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya ya pertama, kalau kelebihannya sudah banyak ya, pasti lebih efisien, lebih efektif. Dan kalau sedangkan ini
apa tadi, kekurangan. Jadi kekurangannya itu bisa jadi lebih mahal, atau kalau misalnya ini kan termasuk, kalau YouTube termasuk audiovisual. Kalau yang berjarak jauh seperti Meet, Google Zoom itu ya guru jadi agak susah kalau untuk melihat attitude siswanya karena jarak jauh. Jadi kalau misalnya pembelajaran yang jarak jauh itu interaksi antara guru dan murid itu kurang. Jadi kesimpulannya apa yang bisa diperoleh dari multimedia pembelajaran ini tadi? Kesimpulannya, pembelajaran berbasis multimedia melibatkan hampir semua unsur, mempermudah siswa belajar, waktu yang digunakan efektif dan efisien. Ya, itu tadi itu termasuk manfaat dari pembelajaran menggunakan multimedia. Nah, semoga bermanfaat. Dari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.